Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih ya, apalagi ketika kita tadi seharian sudah belajar literasi ya. Kemarin diawali dengan apa dulu? Outbound apa renang? Outbound. Hari kemarin kita outbound, hari ini kita literasi dan assessment. Besok teman-teman renang, itu bonusnya ya. Hari ini Ustazah mohon izin, saya akan mengadakan assessment dan saya video ya. Saya video untuk nanti saya upload sebagai tugas saya. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang assessment. Kita akan melihat kalian dari sisi kecerdasan, kemampuan, dan juga gaya belajar. Nanti teman-teman akan mengakses beberapa aplikasi melalui tablet kalian. Tapi sebelum kita mulai, kita permainan terlebih dahulu supaya lebih fresh. Gimana? Setuju? Silakan teman-teman boleh berdiri. Silakan berdiri. Silakan berkelompok dua-dua, saling berhadapan. Berkelompok berdua, saling berhadapan. Sudah dapat kelompok semua? Sudah? Ya. Nanti permainannya adalah kalian berhadapan. Perhatikan instruksi dari Ustazah. Silakan diangkat tangan kirinya di depan aja, nggak usah ke atas, di depan aja, di depan dada, udah masing-masing ya. Kemudian tangan kanan nanti akan bergerak sesuai instruksi saya. Kita akan bermain tangan, tepuk, tangkap. Kalau saya bilang tangan, berarti tangan kanannya memegang tangan kirinya sendiri. Kalau saya bilang tangan, berarti tangan kanannya menepuk tangan kirinya sendiri-sendiri. Kalau saya bilang tepuk, berarti tangan kanannya menepuk dadanya sendiri-sendiri. Dada nih, baterai kayak mono. Dada ya, tepuk dada. Dadanya sendiri-sendiri. Kalau saya bilang tangkap, kalian menangkap tangan teman kalian yang ada di depan kalian. Yang tadi tangannya gini, tangan kirinya kan gini terus ya, nggak bergerak-gerak. Nanti kalau ada kesempatan saya bilang tangkap, silakan ditangkap teman tangannya. Bisa dipahami? Kita coba dulu ya. Tangan, tangan, tepuk, tepuk dada, tepuk, tangan, tepuk, tangkap. Nah, itu mainnya ya. Ada yang kena nggak? Ada yang kena? Kena? Enggak? Oh, kena. Yang kena berarti belum konsentrasi. Kita coba sekali lagi ya. Lebih konsentrasi, berhadap-hadapan. Jangan sampai ketangkap. Tangan kiri kalian jangan sampai ketangkap. Kalau mau ditangkap sama temennya, kalian boleh mengelak, jangan sampai tertangkap ya. Diulangi sekali lagi. Tangan, 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 tepuk, tangan, tepuk, tangan, tangan, tepuk, tangan, tepuk, tangan, tangkap. Ya, siapa yang berhasil menangkap temannya angkat tangannya berhasil. Oke, yang tertangkap angkat tangan, yang tertangkap. Berarti ngalamun mbak dia. Ya, ini hari ini kita belajar konsentrasi dulu, melatih supaya lebih fokus ya. Tidak masalah tertangkap atau menangkap, namanya juga
permainan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan boleh duduk kembali. Sebelum kita asesmen pakai tablet kalian masing-masing, Ustazah mau menjelaskan satu hal dulu ya. Tabletnya bisa ditinggalkan sebentar. Kita pahami dulu apa yang akan kita lakukan hari ini. Kita akan mengenal gaya belajar. Ada yang sudah tahu gaya belajarnya? Ada? Nah, hari ini kita akan mengenal gaya belajar kita. Nanti kalau waktunya cukup, bisa kita sambung dengan kemampuan dan juga jenis kecerdasan ya. Tapi yang pertama kita akan mengenal gaya belajar kita masing-masing. Aktivitas kita hari ini akan memuat 4 hal. Yang pertama, aktivitas, kalian akan asesmen bersama-sama. Kemudian refleksi, kalian akan menyadari apa itu gunanya asesmen. Kenapa sih kok aku harus tahu tipe gaya belajarku? Yang ketiga ada konsep, nanti saya akan bagikan ilmu tentang apa itu gaya belajar, kenapa kita harus mengetahui gaya belajar kita. Dan yang keempat kita akan aplikasi, kita akan praktekkan gaya belajar kita di pembelajaran sehari-hari. Us bacakan dulu ya. Yang pertama tentang pentingnya mengenal gaya belajar. Gaya belajar itu apa sih anak-anak? Kira-kira apa? Gaya belajar. Oh, nek sinau karo gaya kan? Bukan ya. Jadi ada 3 tipikal orang belajar. Ada yang suka belajar sambil membaca buku, angkat tangan. Siapa yang tipe belajarnya membaca buku? Angkat tangannya. Oke. Ada yang tipe belajarnya lebih suka mendengarkan, contohnya hafalan. Saya sambil tiduran, tapi yang hafal malah saya. Padahal yang hafalan teman saya. Ada yang begitu? Menghafal melalui mendengarkan ada? Oke, ada yang angkat tangan. Ada yang suka belajar melalui langsung praktek? Ada? Angkat tangan? Oh, banyak ya. Lebih suka belajar dengan langsung praktek. Nah, inilah mengenal gaya belajar. Gaya belajar yaitu bagaimana kita menyerap dan memproses informasi. Ini merupakan langkah fundamental menuju pembelajaran yang lebih efektif. Kenapa kalian harus mengenal? Karena ini akan digunakan seterusnya ya, nggak cuma sekali 2 kali. Gaya belajar bukanlah sekedar preferensi, melainkan cara unik otak kita berinteraksi dengan materi pelajaran. Dengan mengenali gaya belajar yang dominan, kita dapat membuka potensi akademik yang lebih besar, meningkatkan motivasi, yang pada akhirnya kita bisa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kita akan ke definisi dulu ya. Definisi itu pengertian. Apa itu pengertian gaya belajar? Tolong bacain ya. Belajar adalah cara seorang dalam menerima, mengolah, dan menyimpan informasi saat belajar. Jadi gaya belajar itu adalah cara khas seseorang. Tadi kan saya bilang ada tipe orang yang dia akan nyambung ketika belajar itu sambil melihat, sambil mengamati, itu lebih nyambung, cepat nyantol. Aku kalau membaca sambil lihat-lihat gambar itu lebih cepat nyantol. Oh, saya nggak bisa kok cuma lihat, saya harus mendengarkan. Jadi harus video yang ada suaranya, atau harus ada ustazah yang ngomong, baru saya akan dengar, masuk ke otak saya. Oh, saya kalau belajar harus sambil praktek, harus sambil bergerak. Itu juga ada. Nanti kita akan kenal nama-namanya ya. Kemudian manfaatnya adalah dengan mengenal gaya belajar, ini dapat membantu siswa menentukan metode belajar yang
efektif, meningkatkan hasil belajar dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Tujuan dari layanan ini yaitu supaya anak-anak mengenali gaya belajarnya, mensikapi gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri, dan melaksanakan gaya belajar dengan tepat. Begitu ya, bisa dipahami? Oke. Yang ini definisi dan konsep gaya belajar. Learning style. Jadi otak kita itu punya kecenderungan, jadi lebih dominan. Bisa jadi semuanya ya gabungan. Saya kalau melihat juga bisa belajar, mendengar juga bisa belajar, praktek juga bisa belajar. Tapi tetap ada satu yang lebih dominan. Oh, saya lebih cenderung suka belajar itu dengan buka-buka buku meskipun tidak dibaca, hanya melihat gambarnya. Tapi saya ingat, oh proses terjadinya hujan tidak perlu membaca teorinya, tapi dengan melihat siklusnya, saya sudah paham bagaimana terjadinya hujan. Atau harus ada yang praktek dulu. Oh, aku praktek, aku sebagai mataharinya. Oh, aku praktek, aku sebagai angin. Aku praktek sebagai mendung. Harus praktek dulu. Itu juga ada. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk di kegiatan ya, aktivitas. Silahkan teman-teman buka tabnya masing-masing. Buka di Chrome boleh. Buka Google Chrome-nya. Kemudian kalian bisa masuk di https aku pintar. Kayak yang ada di depan ya. https://, akupintar.id. Garis miringnya 2. https://akupintar.id. Dah? Tampilannya seperti apa? Langsung di search ya. Atau saya buka lewat sini. Kita mulai yang tes gaya belajar dulu ya semuanya, biar seragam. Sudah? Nah, nanti tampilannya seperti yang di depan.
Yang sudah dipilihnya yang ikuti tes sekarang, kemudian ada pilihan tes bakat minat. Kalian klik yang tes gaya belajar. Yang belum bisa tunggu dulu ya, nanti ada antrian tunggunya. Mungkin karena wifi-nya antri atau aku pintarnya antri. Yang sudah bisa angkat tangan. Yang tampilannya sudah seperti ini, sudah masuk di gaya belajar, angkat tangan. Ya, ada beberapa ya. Yang lain nunggu dulu boleh. Klik yang tes minat bakat dan pilih yang gaya belajar. Oke, silakan dikerjakan. Itu ada banyak soal ya, kalian bisa memilih yang paling cocok sama kalian. Sudah. Jadi tidak ada jawaban salah atau benar. Semua jawaban kan itu boleh. Jadi silakan dipilih aja yang sesuai dengan kondisi kalian ya. Kalau A ya klik A, kalau B klik B, C klik D. Teman-teman, mumpung belum banyak yang diisi yang gaya belajar dulu ya. Jadi kan itu ada pilihan tes bakat minat. Kalian klik, habis itu ada tulisan tes gaya belajar. Biar barengan sama teman-teman. Soalnya yang tes kemampuan itu soalnya lumayan banyak. Yang gaya belajar. Bagi yang tes gaya belajarnya sudah selesai, silahkan hasilnya bisa di screenshot.
belajarnya sudah selesai, bisa klik tes minat bakat lagi. Jangan lupa hasil tes gaya belajarnya di screenshot. Sudah selesai? Bagi yang sudah selesai tes gaya belajarnya, di screenshot hasilnya. Bagi yang sudah, silahkan di screenshotnya yang lengkap ya, yang lengkap satu halaman. Ininya, yang di screenshot adalah mulai dari tulisan kamu termasuk tipe apa, sampai di prosentasenya.
Teman-teman kelas 7C tadi ada yang tabletnya masih di luar. Siapa yang belum hadir? Ada tablet sama boxnya di luar. Sama usifah dimasukkan di kelas. Nanti kalau nggak dipakai dikembalikan ke lemari ya, biar aman. Sudah selesai semua yang kalian belajar? Atau yang sudah selesai kayak belajar, istirahat dulu biar dipakai temannya ya. Jangan diminta temannya ya. Soalnya kan banyak yang pakai, mungkin maksudnya berarti ini dikeluarkan.
berapa? Yang sudah selesai sampai terakhir sampai screenshot. Yang masih proses, angkat tangan. Ya dah, dilanjutkan dulu. Permisi ya, Dek. Permisi ya, Dek. Aduh, eman-eman ya kalau suka kene. Kelasnya ireng-ireng, maaf ya. Kalau udah istirahat. Sih, Dek. Tak ngepasin dulu.
waktunya sudah habis. Nanti kita akan melanjutkan dengan asesmen kecerdasan majemuk yang tadi sempat mau dikerjakan cewek ya, teman kita yang di belakang tadi, tapi tidak jadi. Kenapa saya barukan saya belajar dulu? Karena yang kecerdasan majemuk, kemampuan, kemudian minat karir itu soalnya lebih banyak. Nanti kalau suasananya malah gak bareng. Alhamdulillah hari ini untuk hasil belajar sudah selesai. Hasilnya sudah kalian screenshot ya. Nanti ngirimnya di Google Classroom saja. Akan saya buatkan tempat untuk kalian menyimpan. Nanti fotonya tolong, yang tadi hasilnya kan sudah di screenshot ya. Di foto tersebut silahkan ditambahkan tulisan nama. Bisa tidak tambahkan tulisan di foto? Fotonya diklik, terus edit, tambahkan teks, terus dikasih nama kalian, kelas kalian. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Akan saya buatkan ruang untuk mengumpulkan hasil asesmen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep gaya belajar. Tadi teman-teman siapa yang hasilnya visual? Angkat tangan. Yang hasilnya visual, angkat tangan yang tinggi. Oke. Ada yang hasilnya auditory, angkat tangan yang tinggi. Makasih. Ada yang hasilnya kinestetik, angkat tangan yang tinggi. Masya Allah. Oke, jadi lengkap ya. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Nah, itulah teman-teman yang disebut dengan gaya belajar. Ada visual. Visual ini belajar melalui penglihatan, seperti gambar, diagram, warna, dan juga video. Kemudian auditory itu belajar melalui pendengaran, seperti mendengarkan penjelasan, diskusi, dan juga musik. Kemudian ada kinestetik. Kalau kinestetik itu tipe belajar atau gaya belajar melalui gerakan dan praktik, langsung menyentuh dan aktivitas fisik. Mbak yang belakang bisa tolong duduk? Terima kasih. Duduk ya. Untuk yang kelas 7C apa ya? 7C atau 7F yang laptopnya, yang tabletnya belum dimatikan, bisa tolong dicek sudah memberikan ruang di mapel BK. Sudah saya buatkan tempat untuk men-share foto yang tadi. Kelas 7C atau 7FA, lupa saya ya. Coba dicek dulu sambil saya melanjutkan ya. Penting untuk diingat bahwa setiap individu itu bisa memiliki kombinasi gaya belajar. Siapa tadi yang hasilnya menunjukkan dua tipe, misalnya visual auditory, ada? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak ya. Ada yang visual kinestetik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, jadi ada kombinasi. Ada auditory kinestetik? 1. Ya, ya nggak apa-apa ya. 1 auditory, berarti dia suka mendengar dan juga bergerak belajar. Namun biasanya ada satu gaya yang lebih dominan. Nah, mengenali kombinasi ini memungkinkan kita untuk menciptakan strategi belajar yang lebih adaptif. Nah, ini karakteristiknya ya, perhatikan. Yang belakang, tolong perhatikan. Ada karakteristik dan cara belajar efektif setiap gaya. Yang pertama, di gaya visual, suka membaca buku. Betul tidak? Yang tadi tipenya visual, suka membaca buku, betul? Betul. Suka membuat catatan berwarna-warni atau mind mapping. Betul? Ini mesti buku paketnya berwarna-warni. Dia suka bermain stabilo.
Yang ketiga, menggunakan media visual seperti video, grafik, dan infografis. Betul? Oke. Yang keempat, suka mengingat detail visual seperti warna atau letak informasi di halaman. Itu bagi teman-teman yang gaya belajarnya visual tadi. Kemudian yang auditori, kita cek ya, yang auditori, betul apa enggak? Suka mendengarkan penjelasan dari guru. Lebih suka mendengarkan penjelasan dari guru. Benar kan? Yang auditori? Siapa tadi yang auditori? Oke, suka mendengarkan penjelasan dari guru. Oke, yang kedua, suka berdiskusi dengan teman. Benar? Oke, yang ketiga, merekam materi dan mendengarkan kembali. Suka merekam materi. Yang keempat, suka membaca dengan suara keras-keras untuk memahami sesuatu. Benar nggak, Mbak? Oh iya, benar ternyata. Kemudian tipe yang ketiga, karakteristiknya kinestetik. Siapa tadi yang katakan? Kita cek ya, benar nggak? Kinestetik, suka praktek langsung, eksperimen atau simulasi. Benar nggak? Benar. Yang kedua, suka bergerak atau melakukan aktivitas fisik saat belajar. Benar nggak? Hafalan karumaku. Oh betul lah Indonesia tidak lumayan karena dia butuh gerak, dia butuh aktivitas fisik. Yang ketiga, menggunakan alat peraga atau model yang nyata. Benar? Kalian butuh alat peraga? Benar. Dan yang keempat, melibatkan panca indera dan pengalaman langsung praktek. Benar? Oke, ini ya karakteristik dan cara belajar efektif dari setiap gaya. Nah teman-teman, hari ini kan kalian sudah tahu tipe gaya belajar kalian. Jadi kalian sudah bisa menentukan, oh tipe gaya belajarku ini, maka saya akan belajar dengan cara seperti ini. Supaya apa tadi? Supaya mendukung proses belajar dan hasilnya lebih optimal. Kemudian ini ada aktivitas. Aktivitas apa yang bisa kita lakukan setelah kita mengenali gaya belajar? Yang pertama, rancang jadwal belajar. Teman-teman bisa merancang jadwal belajarnya. Yang ternyata aku tipe auditori, maka banyak-banyak ketika guru mendengarkan kita harus banyak menyerap informasi. Sudah tahu tipenya auditori, jangan sampai ketika guru menjelaskan kita mau tidur, nanti kita nggak dapat apa-apa. Atau tipe-tipe visual, banyak-banyaklah membaca-baca buku, karena tipe kalian adalah untuk melihat buku, gambar, dan lain sebagainya. Kalian bisa melaksanakan atau mengaplikasikan gaya yang sesuai dengan satu, rancang jadwal belajar. Buatlah jadwal yang mengakomodasi gaya belajar dominan Anda. Misalnya ketika sesi visual yang lebih panjang atau sesi kinestetik yang interaktif. Silahkan rancang gaya belajar kalian. Yang kemarin masih merasa salah, oh berarti ternyata aku salah ya, tipeku visual tapi aku malah pakai kinestetik. Karena meskipun ada yang dominan, mungkin juga ada kombinasi ya. Mungkin ada kombinasi visual dan ketik. Yang kedua, gunakan teknik yang efektif. Terapkan teknik belajar cepat atau seperti teknik Feynman, mengajarkan kembali materi atau pengulangan berkala. Seringlah mereview materi. Seperti pisau itu loh ya. Pisau kan harus sering diasah. Termasuk kita juga, kita belajarnya juga harus sering-sering diasah otak kita supaya lebih tajam lagi. Yang ketiga, manfaatkan teknologi. Gunakan video pembelajaran untuk visual, podcast untuk auditori, dan simulasi interaktif untuk kinestetik. Jadi kalian sudah bisa nanti mengaplikasikan sesuai gaya belajar yang sudah kalian ketahui. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi berkala. Evaluasilah hasil belajar secara berkala dan sesuaikan metode bila diperlukan untuk terus meningkatkan efektivitas. Nanti sambil
dipraktekkan ya. Ini kan sudah 1/4 tahun, berarti setengah semester. Kalian baru mid semester ya. Nanti setelah terima rapor mid semester, kalian pembelajaran KBM lagi di kelas, kalian coba praktekkan, aplikasikan sesuai gaya belajar kalian yang sudah kalian ketahui hari ini. Dan nanti akan kita evaluasi saat semesteran. Apakah ada bedanya? Apakah materi yang saya serap lebih banyak? Nanti akan kita evaluasi. Evaluasi diri yang jujur adalah komponen krusial dari proses ini. Belajar adalah perjalanan yang berkelanjutan dan kemampuan untuk menyesuaikan strategi Anda supaya lebih efektif. Nah, ini kesimpulannya ya. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menciptakan siswa yang sukses secara akademik, tapi juga individu yang adaptif, reflektif, dan juga siap menghadapi tantangan masa depan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan. Kalian belajarnya pasti akan lebih senang dan enjoy karena apa? Kalian belajar dengan gaya belajar yang kalian sukai. Melakukan sesuatu yang disukai pasti hasilnya akan lebih baik. Gitu ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Bisa mengetahui gaya belajarnya masing-masing? Bahagia? Ya, bahagia. Alhamdulillah. Nanti kita bisa terapkan dalam pembelajaran kita selanjutnya ya. Dan insya Allah lain waktu kita akan sambung dengan pengenalan kemampuan, kecerdasan majemuk, juga minat karir. Itu dulu yang dapat Ustazah sampaikan. Karena waktunya sudah habis, nanti gantian Ikhwan ya. Dari Ustazah cukupkan. Yang belum selesai, Pak, ada pertanyaan, nanti mungkin setelah sesi Ikhwan bisa kita lanjutkan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sebelum keluar, yang belum tes KKA ada? Yang belum tes? Yang belum ujian? Ada kan ya?